Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perekonomian Indonesia, yaitu sejarah koperasi dan perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi bukan hanya sebuah bentuk usaha, tetapi juga sebuah cerminan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun ekonomi rakyat. Nah, lalu bagaimana asal mula koperasi itu muncul dan bagaimana konsep tersebut masuk dan berkembang di Indonesia? Yuk kita bahas pada video selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh bagaimana sejarah perkembangan koperasi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu koperasi. Nah, koperasi itu merupakan bentuk usaha bersama yang dibangun atas dasar semangat gotong royong, di mana orang-orang yang tergabung di suatu organisasi ini disebut dengan anggota koperasi, dan mereka bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi, koperasi itu berbeda dengan perusahaan biasa, karena perusahaan biasa itu umumnya fokus untuk mencari keuntungan buat pemilik modal, sedangkan koperasi itu justru lebih mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan bagi semua anggotanya. Seperti demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sama halnya dengan koperasi, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Baiklah, setelah mengetahui apa itu koperasi dari penjelasan sebelumnya, sekarang mari kita bahas bagaimana sejarah perkembangan koperasi. Nah, koperasi memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Koperasi lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masa revolusi industri. Koperasi berkembang di Inggris sekitar tahun 1844 oleh sekelompok buruh pabrik di kota Rochdale. Mereka mendirikan koperasi konsumsi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara adil dan murah. Mereka mengatur sendiri kegiatan usaha koperasi berdasarkan prinsipnya, yaitu seperti kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip Rochdale dan menjadi dasar dari koperasi modern di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, koperasi mulai berkembang pada sekitaran tahun 1896 pada akhir abad ke-19 oleh Raden Arya Wiraatmadja di Purwokerto. Ia mendirikan koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk membantu para pegawai negeri dan masyarakat kecil terhindar dari jeratan rentenir. Pada masa penjajahan Belanda, koperasi mendapat berbagai pembatasan. Namun, setelah merdeka, koperasi berkembang pesat. Pemerintah menyadari peran koperasi dalam memperkuat ekonomi rakyat. Pada tahun 1947, Kongres Koperasi Indonesia pertama digelar di Tasikmalaya. Dalam kongres ini, Muhammad Hatta diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia menekankan bahwa koperasi adalah alat untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring waktu, koperasi di Indonesia berkembang dan berbagai bidang seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi sekolah, koperasi mahasiswa, dan koperasi karyawan. Hingga saat ini koperasi masih menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Perkembangan koperasi di Indonesia dari masa ke masa, yaitu pada tahun 1896 Purwokerto, Raden Atma Wiraatmadja mendirikan koperasi simpan pinjam. Lalu masa kolonial, perkembangan dibatasi oleh pemerintahan Belanda. Dan pada tahun 1947,
Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya oleh Muhammad Hatta dinobatkan sebagai Bapak Koperasi. Lalu, pasca kemerdekaan, sampai kini koperasi berkembang di berbagai sektor ekonomi rakyat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke koperasi sebagai suatu sistem. Nah, koperasi sebagai suatu sistem berarti koperasi tidak hanya berdiri sendiri, melainkan terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan anggota. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, koperasi menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Menurut L.H. Heilbronner, ada 3 cara yang selanjutnya disebut sebagai type of system bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan ekonomi. Yang pertama ada sistem tradisi. Sistem tradisi ini berkegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Peran dan pekerjaan seseorang dalam masyarakat biasanya sudah ditentukan sejak lahir, dan proses distribusi dilakukan secara adat. Meskipun sederhana, sistem ini masih banyak ditemukan di masyarakat adat atau pedesaan yang masih memegang teguh tradisi. Lalu yang kedua ada menurut komando, yaitu sistem komando sistem secara pemerintah. Sistem ini dikendalikan oleh otoritas pusat, biasanya pemerintah, yang menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut ditunjukkan. Sistem ekonomi ini hanya digunakan di negara-negara dengan ideologi sosialis, di mana negara memiliki kendali penuh atas sumber daya dan aktivitas ekonomi. Lalu yang ketiga ada menurut pasar. Sistem pasar seperti berkegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawar dan permintaan. Harga menjadi sinyal utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ini umum diterapkan di negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis atau liberal, di mana swasta memiliki peran besar dalam mengelola ekonomi. Nah, dari ketiga sistem di atas, sesuai perkembangan, koperasi sebagai sistem ekonomi rakyat bisa dianggap sebagai bentuk sistem yang berupaya menggabungkan keunggulan dari ketiga sistem tersebut. Ia menghargai nilai tradisi sebagai gotong royong, menerapkan prinsip demokratis layaknya sistem komando yang memperhatikan kepentingan umum, dan juga bergerak dalam sistem dengan cara yang adil dan beretika. Dengan begitu, koperasi menjadi sistem yang unik berbasis nilai sosial, namun tetap mampu bersaing secara ekonomi. Ia mengutamakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Demikianlah pembahasan kita tentang sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Semoga bisa menjadi wawasan dan semangat untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan melalui koperasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.